Banyak muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ada apa di Bangatayu Kulon ini, bagaimana sistem Bangatayu secara arsitektur, kita akan bahas dalam video dokumenter ini. Pembahasan ini meliputi geografi, penduduk, fasilitas umum, utilitas umum, dan prasarana umum. Kita mulai dari geografi. Bangatayu Kulon itu berbatasan dengan Kelurahan Bangatayu Wetan pada bagian timur, pada bagian selatan itu berbatasan dengan Telogosari Wetan. Pada bagian baratnya berbatasan dengan Kelurahan Muktiharjo Lor, dan pada bagian utaranya itu berbatasan dengan Kelurahan Gendusari. Kelurahan Bangatayu Kulon sendiri itu terdiri dari beberapa kelurahan lama, yaitu Kelurahan Bangatayu sendiri, Kelurahan Gebangsari, dan Kelurahan Muktiharjo. Pada bagian dalam Kelurahan Bangatayu Kulon itu terdiri dari 12 RW dan 109 RT, yang terdiri dari RW 1 memiliki 16 RT, RW 2 14 RT, RW 3 12 RT, RW 4 12 RT, RW 5 8 RT, RW 6 10 RT, RW 7 6 RT, RW 8 6 RT, RW 9 4 RT, RW 10 5 RT, RW 11 6 RT, dan RW 12 10 RT. Di Bangatayu terdapat 5.643 kepala keluarga yang terbagi menjadi 9.642 laki-laki dan 8.560 perempuan, atau 18.202 penduduk dari berbagai usia. Mata pencaharian juga ada berbagai macam, yaitu petani atau buruh tani, nelayan, pengusaha, pegawai negara sipil, wira swasta, pedagang, dan masih banyak lagi. Mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam. Namun, ada beberapa agama yang dianut seperti Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, dan Konghucu. Oke, selanjutnya yaitu fasilitas umum yang ada di Bangatayu Kulon. Yang pertama ada fasilitas pemerintahan. Nah, di Bangatayu Kulon itu mempunyai gedung pemerintahan seperti kantor kelurahan, balai kelurahan, dan gedung PKK. Dan menurut saya untuk kualitasnya itu cukup baik dilihat dari kebersihan dan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya ada fasilitas kesehatan. Itu ada yang pertama ada posyandu, yaitu tersedia di setiap RT di Bangatayu Kulon. Kemudian ada rumah bersalin, itu terdapat 2 titik, ada di RT 4 yaitu di Bidan Lia, dan di RW 3 yaitu di Bidan D5. Untuk puskesmas terdapat di Bangatayu Wetan, namun masih dekat, masih bisa dijangkau oleh masyarakat Bangatayu Kulon. Selanjutnya yaitu fasilitas pendidikan. Apa aja sih yang ada di Bangatayu Kulon untuk fasilitas pendidikan sendiri? Yang pertama itu ada TK, terdiri dari 4 titik. Yang pertama TKA Babul Ulum, yang kedua PAUD Widuri Ceria, yang ketiga TK Bunga Harapan Baru, yang keempat TK PGRI 67. Kemudian untuk SD-nya sendiri terdiri dari 5 titik. Yang pertama SD Bangatayu Kulon 1, yang kedua MI Tabiatul Islam, yang ketiga MI Al Husqo, yang keempat Sekolah Tahfiz Al-Quran tingkat dasar, yang kelima SD Islam Darul Huda. Naik ke jenjang SMP terdiri dari 1 saja, yaitu SMP Negeri 43 Semarang.
Kemudian untuk SMA-nya sendiri ada 2 titik. Ada SMK Pengudi Luhur Tercisius 2, yang kedua ada MAN 2 Semarang. Untuk pondok pesantrennya di sana ada 2 titik, yaitu Pondok Pesantren Tolaba Barokatil Quran, yang kedua ada Pondok Al Mubarok. Sayangnya untuk skala universitas tidak ada di Kelurahan Bangattayu Kulon, tetapi ada salah satu universitas dekat sana, yaitu Universitas Islam Sultan Agung, yaitu Unisula. Selanjutnya masuk ke fasilitas perbelanjaan. Di sana fasilitas perbelanjaan ini memenuhi kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan. Dalam skala besar, di Bangattayu sendiri tersedia pasar Bangattayu Kulon. Di dalamnya berjualan bahan pokok makanan, pakaian, dan beberapa perabot rumah tangga. Namun untuk kebersihan dan tata ruangnya masih kurang dan tidak beraturan, dan juga cukup kumuh. Ada juga untuk skala kecilnya, yaitu seperti warung dan warteg yang letaknya berada di depan teras rumah warga. Apa aja sih fasilitas penunjang di Bangattayu Kulon? Tak kalah penting fasilitas tunjangan untuk menunjang aktivitas masyarakat Bangattayu Kulon, ada Taman Bangattayu yang berlokasi di perbatasan antara Bangattayu Kulon dan Bangattayu Wetan. Taman ini cukup untuk sekedar bermain, berbincang-bincang, dan bertamasya bersama keluarga atau teman. Ada juga lapangan hijau untuk bermain anak-anak seperti sepak bola, layang-layang, dan lain-lain. Untuk keolahragaan, dengan tempat memadai ada gor dan stadion mini. Nah, selanjutnya, apa aja sih fasilitas ibadah di Bangattayu Kulon? Ada beberapa masjid seperti Masjid Al-Maksyur, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Hikmah, kemudian ada pula musola yang ada di setiap RT. Contohnya, Musola Nurul Ihsan, Musola Al-Istiqomah, Musola Al-Aqsa, dan beberapa lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kita beralih ke fasilitas umum. Nah, yang pertama irigasi air kotor. Di Bangattayu sendiri itu di setiap pinggir jalan udah ada irigasi air kotor berupa selokan. Tapi sayangnya banyak nih masyarakat yang belum sadar terhadap fungsi itu, sehingga banyak yang menutup saluran irigasi dengan cor beton dengan tujuan untuk naruh tanaman hias di depan rumah. Selanjutnya air bersih. Air bersih di Bangattayu Kulon ini rata-rata menggunakan sumur artesis. Nah, buat yang belum tahu apa itu sumur artesis merupakan sumur yang digunakan secara bersamaan oleh beberapa rumah, kemudian ditampung di satu toren secara bersamaan lalu dialirkan ke beberapa rumah. Nah, di Bangattayu Kulon ini satu toren artesis bisa menyalurkan sampai ke 300 rumah. Kemudian listrik yang digunakan oleh warga di Bangattayu Kulon. Bangattayu Kulon ini sudah terjamah dengan listrik PLN ya teman-teman. Untuk kapasitas listriknya di Bangattayu Kulon itu rata-rata 450 sampai 1300 tergantung kegunaannya. Kalau yang rumah-rumah kecil biasanya 450 cukup. Tapi ada beberapa rumah produksi, rumah pembuatan roti seperti itu membutuhkan lebih dari 450 PA, biasanya di 1300 atau lebih. Tapi untuk rumah tinggal itu hanya 450 sampai 1300 PA di tiap rumah. Oke, yang terakhir itu penerangan jalan. Bangattayu Kulon bisa terbilang sudah cukup memadai untuk penerangan jalannya. Namun di beberapa gang kecil yang ukurannya cuma 1,5 sampai 2 meter itu masih gelap dan kurang penerangan. Tapi di jalan utama sudah cukup terang. Selanjutnya kita ke prasarana umum. Ukuran jalan relatif bermacam-macam, tetapi dibagi menjadi 3. Jalan utama berukuran 10 sampai 12 meter.
Untuk jalur gang, bervariasi ada yang 3 meter sampai 6 meter, dan jalur tikus mempunyai lebar 1,5 meter. Untuk kondisi tanah di sini adalah tanah lempung, di mana dahulunya adalah tanah basah. Jika ingin membangun sebuah bangunan, pada kedalaman tanah sampai 2 meter masih basah. Karena berlokasi di Semarang bawah, kemiringan tanah di sini masih relatif rata. Dalam sistem air hujan, ketika terjadi hujan, beberapa masyarakat menampung air hujan ke dalam sumur atau mengalirkannya ke got yang menuju ke sungai yang lebih besar. Untuk kondisi lampu jalan, sudah sesuai dengan standar, di mana jarak antar lampu adalah 25-30 meter. Namun, masih terdapat beberapa lampu yang tidak bisa digunakan dan mati biasanya ditemukan di gang-gang yang kecil. Semua pertanyaan sudah kami jawab dengan data yang konkret yang kita survei. Sekian video dokumenter ini, see you.